Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita kali ini akan membahas mengenai bunyi dan resonansi. Bunyi merupakan salah satu contoh gelombang longitudinal. Sedangkan bunyi itu sendiri ditimbulkan oleh sebuah benda-benda yang bergetar. Contohnya garpu tala. Bunyi dapat didengar oleh manusia apabila yang pertama ada sumber bunyi, yang kedua ada medium atau zat perantaranya, dan ada alat penerima atau pendengar, serta frekuensi bunyi juga sesuai dengan yang dapat didengar oleh manusia. Kecepatan bunyi dipengaruhi oleh suhu dan medium. Jika suhu semakin rendah, maka kecepatan bunyi akan semakin tinggi. Contohnya, ketika di malam hari, bunyi bisa terdengar lebih jelas daripada di siang hari. Bunyi dapat dihitung ya, cepat lambat suatu bunyi dapat dihitung dengan rumus V sama dengan S dibagi T kecil, atau V sama dengan lambda dikalikan frekuensi, atau V sama dengan lambda dibagi periode bunyi. Di sini ada tabel cepat lambat bunyi pada beberapa zat. Ada gas karbon, ada udara, hidrogen, alkohol, dan sebagainya. Hukum pemantulan bunyi. Ketika bunyi datang, akan dipantulkan pada satu bidang datar. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Bunyi pantul dapat memperkuat suatu bunyi asli jika jarak dinding pantul tidak jauh dari sumber bunyi. Suatu bunyi dapat kuat didengar ketika amplitudo sumber bunyi besar, jarak antara sumber bunyi dengan pendengar dekat, dan terjadi resonansi. Ada macam-macam bunyi pantul. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli, lalu ada gema dan gaung. Manfaat pemantulan bunyi: yang pertama, dapat menentukan cepat lambat bunyi di udara. Yang kedua, bisa mendeteksi lapisan batuan. Lalu bisa untuk kacamata tunanetra, dapat mengukur kedalaman laut, dapat digunakan untuk USB, dapat mendeteksi cacat atau retak pada logam, dan dapat mengukur ketebalan suatu logam. Resonansi bunyi adalah suatu peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena adanya benda lain yang bergetar dan mempunyai frekuensi yang sama. Cara terjadinya sebuah resonansi: yang pertama ada sumber bunyi, yang kedua ada medium untuk merambat, yang ketiga terdapat penerima atau benda yang lain, yang keempat frekuensi bunyi sama dengan frekuensi alamiah benda itu sendiri. Ada rumus resonansi bunyi pada garpu tala.
Di sini ada garpu tala, ada air di dalam sebuah gelas. Airnya berisi separuh atau setengah. Di sini dapat diukur panjang kolom udara dengan cara 2N dikurangi 1 dikalikan lambda dibagi 4. Baik, terima kasih banyak telah bergabung bersama saya Armestari Ningsih, yang kali ini kita tadi membahas mengenai zat adiktif dan psikotropika. Pesan dari saya, ini merupakan pembelajaran saja, jadi jangan sampai kita terpengaruh oleh obat-obatan terlarang seperti zat adiktif dan psikotropika. Kontrol diri dan jangan lupa jaga diri dari hal-hal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak telah memperhatikan pembelajaran kita pada video kali ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.